Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rafki dengan NIM 90 111 8012. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akad mudharabah. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi mudharabah. Jadi mudharabah berasal dari kata darba fil aur yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan di sini lebih tepatnya ialah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dengan kata lain, mudharabah diartikan sebagai akad perjanjian yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang atau modal kepada seseorang, di mana seseorang di sini berperan sebagai pihak kedua untuk mengelola modal usaha. Nah, apabila mendapat keuntungan dari usaha tersebut, maka akan dibagi dua antara pihak pengelola modal dengan pihak pemilik modal, dengan persentase atau jumlah keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan apabila di dalam usaha tersebut terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian tersebut bukan berdasarkan kelalaian dari pengelola modal. Kedua, yaitu dasar hukum mudharabah. Nah, dasar hukum mudharabah dapat kita lihat dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan dapat pula kita lihat dalam surah Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Selain dari kedua ayat tersebut, dapat pula kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu jual beli dengan kontan, dan menceratkan permodalan dengan mencampur gandum dengan syair untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk diperjualbelikan atau untuk dijual. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama yaitu rukun mudharabah adalah al-aqidain, yakni dua pihak yang melakukan perjanjian. Dua yaitu mal, modal atau saham. Ketiga yaitu amal, usaha yang dikelola. Keempat yaitu al-ribu, laba atau keuntungan yang diperoleh. Dan yang kelima yaitu sigat, pernyataan ijab dan kabul. Adapun syaratnya yaitu yang pertama terkait kedua belah pihak yang berakad. Nah, di sini pihak pemilik modal dan pengelola modal harus cakap bertindak dan cekap hukum. Artinya mereka dapat membedakan yang benar dan yang salah, serta balik dan berakal sehat. Dan juga tidak disyaratkan harus beragama Islam atau seorang muslim. Artinya seorang muslim yang ingin melakukan ingin melakukan akad kerjasama menggunakan akad mudharabah dengan seorang non muslim itu diperbolehkan. Kedua yaitu terkait dengan modal. Nah, modal di sini harus sesuai dengan uang yang berlaku di masyarakat. Dan kedua yaitu modalnya harus disertakan pada saat akad dan nominal dari modal tersebut harus jelas, serta modal tersebut bukan merupakan piutang dan modalnya harus diserahkan oleh sahibul mal kepada si pengelola modal. Ketiga yaitu terkait dengan laba atau keuntungan. Nah, terkait dengan laba atau keuntungan di sini ialah jumlah keuntungan atau nisbah bagi hasilnya harus jelas, dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut harus sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini tidak termasuk dengan modal. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan persentase, misalnya 50/50 atau 60/40. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau macam-macam dari akad mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah mutlaqah di sini ialah pengelola modal diberikan keleluasaan dalam mengelola modal usaha. Misalnya keleluasaan dalam menentukan jenis usaha, tujuan usaha dan lokasi dari usaha tersebut. Kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Nah,
di sini pemilik modal telah menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan oleh pengelola modal, sehingga pengelola modal harus menjalankannya sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, yakni jangka waktu usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan tujuan dari usaha tersebut harus sesuai dengan kesepakatan akad. Selanjutnya yaitu ketetapan atau ketentuan dari akad mudharabah muqayyadah, yaitu mudarib atau pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari syarak. Kemudian mudharabah muqayyadah yaitu mudarib tidak diperbolehkan melakukan usaha atau menjalankan usaha yang di luar dari kesepakatan yang disepakati oleh pemilik modal. Adapun skema dari akad mudharabah yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Kemudian pihak bank akan memberikan modal usahanya sebesar 100% kepada nasabah, di mana nasabah di sini memiliki skill atau ketentuan atau keahlian-keahlian tertentu. Kemudian yaitu pada saat akad proporsi keuntungan sudah harus ditentukan, dan selanjutnya apabila proses usaha telah berjalan dan pada saat itu terjadi kerugian, maka yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pemilik modal, karena selagi kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola modal. Selanjutnya yaitu pembagian bagi hasil atau nisbah keuntungan yang dihasilkan harus sesuai dengan kesepakatan, dan nasabah akan mengembalikan modal pokok kepada pihak bank. Adapun manfaat dari akad mudharabah ini sendiri yaitu pihak bank atau pemilik modal akan mendapatkan peningkatan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh pengelola modal atau dari nasabah, dan nasabah itu sendiri akan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya karena adanya penyertaan modal dari pihak bank. Kedua yaitu pengembalian modal usaha harus sesuai dengan arus kas usaha mudharib, sehingga di sini tidak sama sekali memberatkan nasabah. Selanjutnya yaitu prinsip nisbah atau bagi hasil dalam akad mudharabah berbeda dengan prinsip bunga bagi tetap, yakni pihak bank akan menagih penerima pembiayaan, yakni di sini ialah nasabah, dengan satu jumlah bunga tetap, di mana berapapun keuntungan atau hasil yang diperoleh dari usaha tersebut, mau itu terjadi kerugian ataupun krisis moneter. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.